Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ali Murtado dengan NRP 5017241079. Oke, saya dari Prodi Teknik Geofisika dan saat ini kita akan membahas terkait pemrograman dengan mata kuliah Kapitalis Elekta. Oke, jadi eh, saat ini kita akan menggunakan data eh, densitas batuan untuk eh, menginterpretasikan pada sebuah grafik di mana kita mempunyai dua data yaitu densitas batuan dan juga seismic velocity. Oke, langsung saja kita gunakan program Jupyter dari aplikasi Anaconda. Oke, yang pertama kita import dulu library kita yaitu Pandas atau yang biasa disebut Panda. Lalu kita masukkan data kita dengan data yang sudah kita peroleh. Oke, oke. Di sini kita menggunakan sebuah data yang sudah kita analisis yaitu 2,6, 2,65, 2,70 sampai 3 dan juga data seismik yaitu 4,2 sampai 6,1 dan kita tutup dengan library Petro dengan kita minta sebuah data frame dari modul kita. Oke, setelah sudah dapat diperlihatkan sebuah tabel di mana kita punya 8 data. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan matplotlib kita yaitu sebuah library. Selanjutnya, oke, bentar. Lalu kita masukkan data tadi karena kita akan mencari sketcher. Kita input sebuah program di mana akan menghasilkan sebuah grafik yang berisikan terkait sumbu X-nya yaitu rock density-nya dan sumbu Y-nya yaitu seismic velocity-nya dengan satuan rock density yaitu gram per cc dan seismic velocity yaitu kilometer per second. Oke. Lalu kita input ini tadi dari 2,6 sampai 3,00 tapi kita masukkan 2,5 untuk nilai minimal dan juga nilai maksimal. Lalu kita run. Oke, jadi outputnya seperti ini. Terdapat beberapa anomali yang mengindikasikan nilai rock density dan juga seismic velocity. Oke, setelah itu apabila sudah, langkah selanjutnya itu kita akan input library selanjutnya yang sering kita gunakan yaitu NumPy. Kita input NumPy, lalu masukkan data X-nya yaitu np
array seperti biasa pada materi komputasi juga sudah diberitahukan apabila NumPy menggunakan NP, jadi kita masukkan np.array, lalu kita masukkan data apa x-nya seperti tadi, yaitu ini rock density-nya dan y-nya yaitu seismic velocity. Oke, apabila sudah kita print untuk menghasilkan sebuah output. Oke, sudah terlihat sama seperti sebelumnya, cuma dalam bentuk variabel pecahan. Oke, lalu kita ubah bentuknya, yaitu dari horizontal menjadi vertikal, yaitu menggunakan x-nya di reshape dan x kali shape, lalu kita print. Oke, setelah sudah kita masukkan sebuah modul untuk mencari regresi linear, yaitu from sklearn linear model, lalu import linear regression dengan model yaitu linear regression, lalu model bawahnya kita fit x, y. Oke, kita tunggu sampai outputnya keluar. Bentar, ada yang error. Oh, ini underscore. Oke, jika sudah, ini bisa dapat terlihat sebuah output yang kita bisa aktifkan sebuah fitur fit dan juga documentation for linear regression. Kalau sudah kita input sebuah graph untuk menghasilkan grafik. Oke, setelah sudah kita plot sketchernya, yaitu plot sketcher x, y, lalu plot x underscore graph, y underscore graph, r. Oke, apabila sudah kita input seperti tadi title, x label dan juga y labelnya. Oh, nih dapat kita lihat R ini merupakan warna garisnya red, grafik, tapi belum ada data kita. Makanya kita input data kita, yaitu dengan title, x label, y label, lalu angka-angkanya. Grid dan show-nya sudah. Oke, seperti ini. Ada grid-nya. Di mana sebuah regresi linear dan juga terdapat titik-titik anomali yang terlihat dan mendekati garis ini tampaknya cukup akurat data yang kita miliki berarti. Karena kalau misal anomalinya agak jauh dari sebuah garis ini, maka pengukuran kita kurang akurat. Oke, setelah sudah kita cari data, kita akuisisi datanya menggunakan intercept dan juga slope yang sudah diajarkan, yaitu print
intercept modelnya. Oke, kita enter. Dapat diketahui dari data dan grafik yang kita miliki, interceptnya sebesar minus 7,6 dan slopnya 4,5. Lalu untuk kita cari dengan menggunakan data rock density. Oke, kita masukkan. Setelah sudah kita enter, oke, 3,5, 4, dan 5. Setelah itu kita prediksi sebuah model dari rock density kita, yaitu menggunakan prediksi underscore SV, seismic velocity. Oke, lalu run di zipnya kita gunakan rock density, lalu kita print dan menghasilkan sebuah data rock density. Jadi apabila rock density-nya 3,5, maka prediksi seismic velocity-nya itu 8,27. Ini dari model prediksi yang kita input sebelumnya. Lalu kita masukkan NumPy Linux, di mana kita akan mencari sebuah transpose untuk memasukkan intercept dan juga slope-nya itu tadi. Oke, setelah di input data X dan Y-nya, kita input sebuah model untuk memberikan jawaban berapa intercept dan slope kita. Oke, kita menggunakan G sama dengan NP data write, lalu kita transpose dan kita minta print intercept menggunakan M-nya itu 1 dan slope-nya M-nya itu 0. Oke. Jadi harapan dari ini yaitu kita dapat mengetahui nilai intercept kita berapa dan slope-nya dari dua data yang kita miliki, yaitu rock density dan juga seismic velocity kita. Oke. Ya udah, kita langsung enter saja. Oke, dan keluar hasil akhirnya dari intercept dan slope-nya yaitu min 7,59 dan 4,53. Oke, jadi cukup sekian terkait pemodelan sebuah data yang kita miliki, yaitu seismic velocity dan juga rock density, untuk menghasilkan hasil intercept dan slope. Oke, terima kasih banyak. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.